Kita mikirnya yang namanya kejahatan itu kan kalau kita ngambil punya orang atau kalau kita ditangkap polisi atau mungkin narkoba misalkan merampok, mencuri kan kita tidak melakukan semua itu gitu. Kalau soal berpakaian, gaya, mode itu kan kita pilih sendiri. Nah kalau Kak Zuli apa nih titik baliknya? Kematian sih. Obrolan Ruang Tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita apa nama acaranya? Obrolan Ruang Tamu. Oke, sahabat obrolan ruang tamu, karena ini masih edisi kedua, alhamdulillah, dan kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa memperbincangkan hal-hal yang bermanfaat. Dan untuk edisi kali ini, alhamdulillah, karena kita semua adalah orang-orang yang juga berproses di dalam menimba ilmu agama, di dalam menghayati keislaman kami semua. Jadi kayaknya pas banget kalau edisi kali ini kita kasih judul Jalan Hijrah Mama-Mama. Mama-mamanya nih bikin ketawa aja sebenarnya. Nah, di sebelah saya ada Dokter Widya. Kita nyebutnya tuh Dokter Widya Alburut, soalnya beliau juga adalah pengusaha gitu. Cateringnya namanya Alburut yang makanannya enak-enak banget. Kemudian di sebelahnya ada Kak Zuli Kurnia. Kak Zuli ini dulunya penyiar juga, jadi teman lama saya di dunia broadcasting, dan sekarang alhamdulillah kita udah nutup aurat, kita ada di jalan dakwah bareng nih. Amin, gitu. amin, Jadi amin. kita semua kumpul lah untuk bisa sharing-sharing bermanfaat di wilayah podcast inilah teman-teman, ceritanya begitu. Nah sekarang kalau ngomongin soal hijrah nih, hijrah itu kan artinya perubahan. Iya. Hijrahnya baginda Rasulullah itu bahkan juga bukan hijrah yang sekedar kulitnya doang, bahkan sampai tempatnya, sampai ideologinya juga hijrah. Nah sekarang ke Dokter Dea deh. Kalau Dokter Dea merasakan proses hijrah yang paling spektakuler dalam kehidupan Dokter Dea tuh apanya yang dirubah? Apakah tampilan juga atau konsep juga sebenarnya? Nah, kalau tampilan sebenarnya saya sejak SD itu udah mulai berkerudung, Mbak Ica. Masya Allah, udah solehah dari lahir dong, Amin, separohnya. perjalanannya ya. Jadi karena dulu itu mungkin anak kecil tapi udah senang ke masjid ya. Masya Allah. Jadi aku tuh termotivasi untuk pakai kerudung. Malah pada waktu itu dibilang sama keluarga, kenapa sih baru kelas 5 SD kok udah mau kerudungan? Oh, Masya Allah. Tapi itu tuh jadi aku waktu SD tuh Mbak, zaman dulu tuh kan masih merah putih yang selutut gitu ya. Aku tuh masih pakai kaos kaki yang panjang, terus kerudungan, dan itu sendirian kayak gitu. Masya Allah. Ya itu kalau masalah berpakaian jadi sebenarnya tidak terlalu berubah gitu, walaupun memang secara model itu kalau dulu masih ya agak-agak ini ya, agak-agak mepet gitu ya, sekarang sudah insya Allah mengikuti lah apa yang menjadi aturan gitu. Tapi yang paling terasa itu adalah hijrah hati mungkin ya Mbak Ica gitu. Jadi bagaimana menata pikiran, perasaan yang tadinya itu ya namanya juga saya ini dokter ya, bertemu dengan banyak karakter orang, baik itu dalam proses pendidikan maupun pekerjaan gitu. Jadi random banget lah pergaulannya gitu, dan itu mempengaruhi cara berpikir saya, bersikap saya gitu. Nah alhamdulillah saya kok dipertemukan gitu sama teman-teman itu yang soleh-soleha seperti ini, Masya Allah. Teman-teman yang memang ngajaknya itu untuk kita ingat ke Allah terus. Ternyata benar lah bahwa teman itu, kalau kita sudah menemukan teman-teman yang selalu mendekatkan diri kita kepada Allah, itu jangan dilepas. Karena saya betul-betul ngerasain tuh Mbak Ica, Mbak Zuli, bahwa ternyata kalau kita itu tidak berada pada circle yang memang mendukung hijrah kita, itu memang akan berat sekali. Nah bahkan di situ aja kadang masih ada godaan-godaan untuk kembali ke dunia yang lama gitu. Tapi dengan kita terus bersama orang-orang yang terus mengingatkan kepada Allah dan terus belajar, yang itu menguatkan sih. Pas banget ya apa yang dibilang baginda Rasulullah ya, jika kau berteman dengan penjual minyak wangi maka engkau akan terkena wanginya. Kalau kau berteman dengan pandai besi kau akan terkena percikan apinya gitu. Jadi teman-teman ini emang penting banget dalam proses hijrah kita ya. Kak Zuli gimana nih Kak Zuli sebagai seorang broadcaster, orang yang bersentuhan dengan dunia kepenyiaran, kita itu kan dulu dituntut yang namanya jadi penyiar itu walaupun sepertinya tidak ada hitam di atas putih, tapi yang namanya cara berpakaian ya, terutama sih gitu ya, cara berpakaian itu ya
lo harus fit body lah gitu ya, harus meleketet lah gitu, gitu misalkan. Nah, ini menjadi berubah seperti sekarang nih, gimana gitu? Sebenarnya nggak jauh beda sama dokter Lia tadi ya. Karena di basic keluargaku itu bapak itu sudah sangat kenceng soal agama gitu. Sebenarnya ya, Masya Allah. Kemudian saya juga lulusan SMA Muhammadiyah kan. Jadi ketika saya mulai terjun ke dunia entertainment itu sekitar tahun 2000-an. Saya lulus tahun 2000 juga, maka ya nggak jauh sih ya. Cuman mulai rusaknya itu ketika saya ikut kompetisi, you know lah. Kompetisi itu itu jadi kayak yang lomba-lomba kita dulu, lomba presenter lah, lomba penyiar kan TV nggak boleh pakai gitu kerudung, nggak boleh Oh kan. iya ya, itu ada aturan begitu ya? Nggak boleh, apalagi saya di salah satu televisi swasta itu kan nggak boleh pakai kerudung, say, gitu kan. Akhirnya sebenarnya bergejolak ya, karena waktu di Muhammadiyah itu saya cukup aktif di kegiatan IRM, Ikatan Remaja Muhammadiyah ya, maksudnya kegiatan-kegiatan keislamian, terus kemudian di kampus itu juga ikut kegiatan di kampus juga ya, di UNY itu juga ada kegiatan keagamaan. Maka sebenarnya hati itu sudah nyaman di tempat itu, tetapi kadang memang dunia itu melalaikan. Ngawe-awe ya. Seru masih muda udah berukut-berukut kayak gitu, nanti nggak dapat duit loh kayak gitu. Secara kuliah juga bayar sendiri. Maka akhirnya ya bergejolak dengan itu ya sudahlah, akhirnya memang ya karena kita ikut arus, karena sebetulnya pemahaman Hmm. secara umum pada saat Sudah itu ada. sepertinya juga tidak tidak kemudian memudahkan pemahaman kita dan mengikat pemahaman kita gitu. Kita mikirnya yang namanya kejahatan itu kan kalau kita ngambil punya orang, atau kalau kita ditangkap polisi, atau mungkin narkoba misalkan, merampok, mencuri, kan kita tidak melakukan semua itu gitu. Kalau soal berpakaian, gaya, mode itu kan kita pilih sendiri. Nah, kira-kira begitu. Masyarakat umum tuh nggak ada yang ngejudge gitu loh, nggak ada yang bilang itu begitu gitu. Mungkin itu ya yang dinamakan sekularisme pergaulan, menuju kemudian globalisasi tadi. Jadi yang menjadi rujukan global itu adalah mode barat, dan itu kita kerasa banget ya. Dan makanya justru yang seperti ini kenapa dianggap aneh gitu. Iya, Padahal kalau kita sudah gitu. seperti ini Kayaknya masuknya memang pakai lewat kerudung malah justru aneh gitu. 5F itu sih ya. Pertama tuh fashion ini loh. Jadi musuhnya orang hijrah itu yang pertama lewat fashion dulu. Biasanya kita akan digempur dengan pengaruh-pengaruh bahwa kalau lo mau ngetren, kalau lo mau keren, itu pakainya mode barat gitu. Padahal kita sebagai umat Islam, ternyata Islam itu bukan agama yang mengajarkan ibadah ritual belaka, tetapi juga gaya hidup, way of life. Nah, di situ tuh kayaknya memang titik dari krusial bangun tidur, hijrah. mau Jadi tidur kenal. lagi semuanya diatur kan. Yes, jadi kenal Islam itu dia way of life, bukan sekedar ngatur tata cara kamu beribadah kepada Allah aja kayak sholat, puasa, zakat, tapi juga cara pakai baju, cara bergaul, cara cari kerja dan lain sebagainya ya, teman-teman. Kembali ke saya tadi Mam Ica. Jadi kalau tadi dibilang bahwa sulit, nggak sulit memang, tapi ketika saya kemudian terjun ke teman-teman yang itu, ya memang agak kok langsung kayak terjun bebas gitu. Tapi menjadi menormalisasi karena kok nyaman gitu. Lagi-lagi soal uang, dunia, kan, tampil di TV, mandiri, menormalisasi cipika-cipiki kalau kita sama teman cowok kan, bro apa kabar, cipika-cipi biasa kan dok, ya dokter juga ngalamin. Balik ya, Masya Allah. Aku juga pernah ada di fase itu, karena pergaulannya memang kayak ya random udah itu tadi, terus bener. juga gini ya, apa namanya, kan makan berdua sama temen. Nah biasa Nah itu mah. itu inget banget ya aku. Ya nggak apa-apa lagi, kita nggak apa-apa, cuma makan aja. Iya benar. Dulu tuh kayak kenapa ya ikut arus masjid dan melihat teman-teman yang lain begitu. Jadi, oh iya ya biasa, gitu. Tapi ya Allah, kalau kita itu tadi makanya kalau kita nggak di circle yang benar-benar kuat, itu kita ya namanya juga iman tuh memang harus dicas terus. Nah, titik baliknya dokter Lia dulu deh. Jadi titik baliknya mulai kayaknya harus comeback gitu ya. Walaupun kalau secara pakaian tadi udah gitu, tapi secara pemikiran, secara penghayatan misalkan, kan sekarang more and more nih gitu. Nah, titik baliknya tuh apa? Karena aku merasa bahwa Allah itu sudah banyak nyentil aku di dunia. Dan kayaknya bukan disentil lagi sih, udah kayak apa ya, kalau orang itu kerikil kecil udah mulai batuk gitu ya. Dan itu betul-betul membuat berpikir ya dok, malahan ini kenapa ya kok Allah kasih tanda-tanda seperti ini? Iya, aku merasa bahwa Masya Allah. Jadi ada satu yang itu sebenarnya kalau pandangan manusia mungkin kayak suatu apa ya, hal yang musibah gitu ya. Tapi buat saya
Hikmah justru. Oke, ya. Kayak Allah itu karena saking sayangnya Allah sama aku, hamba yang Masya aku Allah. merasa kayak Masya Allah. sebenarnya tuh nggak pantas banget loh ya Allah gitu, tapi ya Masya Allah. sakingnya Allah tuh pingin hambanya kembali kepadanya itu, maka aku dikasih gitu kayak, aduh bukan tamparan lagi ya, karena udah keras gitu. Benar. Nah itu menjadikan aku bahwa wah ini udah peringatan. Aku berpikir to bahwa come back. kalau aku merasa cuek-cuek aja, aku jujur takut Malah takut akan Masya ditimpakan Allah. sesuatu yang lebih besar lagi, dan Masya aku takut Allah. nggak kuat gitu, Iya, Masya nggak Allah, kuat Masya nerima Allah. itu sih Masya Allah, yang ini hidayah ya. gitu. Jadi hidayah itu memang harus ada keterbukaan dan juga prasangka baik kepada Allah gitu. Mirip sih Dok gitu. Jadi justru musibah membawa anugerah, karena musibah perceraianku gitu yang aku kemudian waktu itu benar-benar mikir, ya Allah kenapa ya gagal gitu kan, berarti ini ada hal-hal yang aku udah nggak bisa lagi semau gue lagi, nggak bisa Benar. bisa juga gue ngikutin maunya orang atau maunya calon suami ataupun bahkan suamiku sendiri waktu itu gitu, karena ini kayaknya aku udah nggak bisa percaya sama siapapun, udah percaya aja sama Allah. Allah turunin Al-Quran dan Allah turunin baginda Rasulullah yang kemudian menjadi role model, dan gitu harus belajar dari dua itu. Nah kalau Kak Zuli apa nih titik baliknya? Kematian sih. Kematian orang tua ya. Kakak saya, Heeh. selang 3 tahun ibu, terus kakak saya lagi, dan 4 tahun yang lalu bapak. Oke, Jadi dalam waktu kurang lebih 11 tahun itu kehilangan 4 orang. Oh ya, ya Allah. Kan titik balik kematian, dan yang paling nyesek banget pas bapak nggak ada. Karena sayang banget ya, dan deket banget ya sayangnya. Dan itu di pangkuan, proses sebenarnya udah proses hijrah, udah pakai kerudung ya. Tapi emang tadi kalau dokter Dea menyampaikan belum sampai ke hati. Iya. Tapi fisik udah nih. Udah fisik berat juga sih, udah pakai kerudung. alhamdulillah. Tapi kayak masih aku kayak ngerasa ada yang kurang. Apalagi ya selain pakai kerudung aja gitu. Selain sholat ternyata masih banyak yang harus kita cari. 2019 bapak nggak ada di bulan Mei, sekitar pertengahan tahun ketemu Anissa Widayati. Masya Allah. Makasih udah mengajak aku ke sini. Aduh, Ini emang ya Allah. ngajinya tuh ini soalnya sebenarnya kalau kita bicara hijrah yang paling mendalam itu bukan hanya sekedar fisik, hati, bahkan ideologi. Karena ideologi itu adalah ide mendasar yang akan memotivasi kita dan menjadikan tujuan besar yang membuat kita akan sanggup melewati berbagai rintangan gitu. Jadi memang kenapa kayaknya bahasanya kan tapi sederhana kok gitu, ide yang mendasar itu, that's an ideology gitu. Jadi Masya Allah, ya Allah. Terima kasih Anissa Widayati. Ya Allah. 2019, dan ini adalah proses hijrah saya secara totally di tahun ke-6. Masya Allah. Tapi memang betul banget ya kita Dan tuh still circle. counting ya, still counting insya Allah. Iya. Semoga kita terus ini ya berteman sampai surga ya. Amin, Ya Allah. Amin. Dan kita juga amin. harus ngasih support buat teman-teman, jangan Yang cuma lagi mau hijrah berubah nih, ya. jangan cuma ganti pakaian. Kalau Iya. cuma ganti pakaian, saya nggak ketemu Anissa Widayati saat itu, mungkin ya udah, mungkin aku Masya nggak ngerti apa-apa, hanya Allah, sekedar ya sholat 5 Allah. waktu, ngaji selesai itu. Tapi banyak hal yang saya peroleh di situ, termasuk kekuatan lahir batin Iya, sampai gitu. Dan keluar memang dalam ada badan. banyak hal yang harus masih jadi PR Iya. ya kita sebagai bagian dari umat terbaik ini gitu, yang masih banyak PR lah ini gitu. Nah sekarang kendala nih gitu ya. Jadi pada saat kita menemukan kendala untuk berubah, apa yang menjadi amunisi Dokter Dea dan Kak Zuli? Dokter Dea dulu. Oke. Jadi kalau saya, nah ini ya yang saya rasakan itu dalam proses berhijrah, dan apalagi sekarang tuh ya bukan karena saya udah pinter atau apa ya, tapi orang tuh kadang undang saya lah untuk ya memberikan, karena Sharing-sharing, betul. pas saya tuh sebagai dokter jiwa jadi sering diminta sharing ya. Nah itu ada juga sih beberapa omongan yang itu kalau mau dirasakan, mau dipikir kayak siapa lu sih dulu, kamu orang penuh dosa gitu tuh, kayak itu kayak buat down banget gitu Mbak Ica. Dan beberapa orang juga masih kayak nggak percaya, beneran nih kamu berubah, beneran, paling kamu tomat gitu. Oke. Tomat Itu adalah tobat, tomat gitu. Oh iya. Iya. Nah itu memang apa ya, tantangan yang apa ya, bikin saya tuh kadang berkecil hati gitu. Tetapi yang menguatkan saya tadi guru-guru, teman-teman
pergaulan yang di komunitas hijrah ini itu yang menguatkan saya. Karena Masya Allah ya teman-teman, hijrah tuh ya sahabat-sahabat Rasul kan juga tidak terlahir langsung sebagai mereka orang yang punya dapat pemahaman hidayah agama, ya. Sahabat-sahabat Rasul juga dulu di zaman jahiliyahnya Umar bin mereka Khattab melakukan dosa juga, tetapi ketika beliau ini mendapatkan cahaya hidayah Islam, menjadi orang-orang yang Masya Allah pembela agama Allah, pembela Rasulullah SAW. Maka ya kita dalam bentuk yang lain, dalam versi yang lain pun merasakan itu. Ya kekuatan kita saat ini ya adalah teman-teman hijrah ini. Jadi sebenarnya kan Rasulullah itu sudah mencontohkan ya sama kita dari perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah. Sebenarnya kalau sekelas Rasulullah itu mau berdoa, ya Allah saya ingin nih kaum Quraisy dikalahkan gitu, dihancurkan gitu. Terus beliau pindah kemana tuh mungkin celing gitu pasti dikabulkan sama Allah. Tapi beliau kan nggak melakukan itu. Yang beliau contohkan pada kita bagaimana ketawakalan beliau itu dalam melakukan hijrah, dan itu yang harus kita contoh ya. Gitu. Oke, Masya Allah. Kalau Kak Zuli apa nih amunisinya pada saat menghadapi hambatan-hambatan dalam hijrah? Kalau aku lebih ini ya, karena dosa masa laluku tuh kan banyak gitu ya, yang masih ditutup sama Allah gitu. Na'udzubillah min dzalik. Termasuk yang belum menutup aurat itu kan ya. Maka saya harus apapun yang terjadi, Omah Hijrah harus bisa menjadi wasilah nanti, bisa menjadi hujahku dan keluargaku, bapak ibuku yang sudah nggak ada gitu. Karena tentunya akan mengalir terus untuk mereka ketika anak itu solihah gitu ya. Maka ingin membesarkan Omah Hijrah, walaupun dengan kondisi masyarakat yang Masya Allah luar biasa untuk ngajak ngaji ya Mam Ica, mungkin berat banget ngaji tempat Omah Hijrah, berat banget mikir kayak gitu. Saya sampai mikir, apa yang mikir? Memang agak berat ya untuk mengajak orang ngaji yang memang sesuai dengan TEDR, Thoriqoh dakwah Rasulullah gitu kan ya. Itu memang berat banget. Tapi memang itu dianjurkan Rasulullah, kan kita harus ngikutin dakwahnya Rasulullah dengan cara Rasulullah. Tetapi karena ada goalsnya nih, kalau misalnya nggak sesuai, ya nanti kamu akan tatarannya kayak dosa gitu-gitu kifayah aja. juga kan, Istilahnya tuh dosa gitu-gitu kifayah aja ya, GGA. GGA gitu-gitu aja nanti. Makanya ya apapun yang terjadi di tahun ke-6 ini bersama dengan hijrah saya di tahun 2019 itu, setelah saya totally ya apapun yang terjadi saya tetap akan menghidupkan Omah Hijrah, komitmen di situ ya, nggak usah jauh-jauh juga. Kemudian ya dengan berbagai uslub-uslub yang seru lah, sepedaan atau mungkin aerobik yang lain, agar jamaah itu semakin kuat. Dan ngajinya ya memang berat sih, tapi asik kok kayak gitu lah. Memang harus yang ringan-ringan dulu kan, di tengah masyarakat yang luar biasa susah diajak ngaji gitu. Masih untung lo pakai kerudung ya, tapi nggak cuma pakai kerudung aja, benar gitu kan. Masih ada untung lo mau ngaji di masjid, iya nggak cuma itu juga. Ada banyak nih ternyata ya menuju kebangkitan. Emang nggak mudah, Masya Allah, tabarakallah. Dan juga MTL Buruj ini juga luar biasa. Iya benar-benar. Ini jadi pada akhirnya kalau kita menghayati Islam itu sebagai way of life, kemudian ada goalsnya, kemudian tadi ada ternyata akidah, ada syariat, ada dakwah yang harus dipelajari, akhirnya praktek dakwahnya nih jalan terus. Dokter dia punya MTL Buruj, hidup nih jadi rumahnya untuk menjadi acuan menuntut ilmu ya masyarakat di sekitar sini. Kak Zuli juga punya Omah Hijrah, dan kita semua masing-masing nih bergerak di wilayah kita untuk bisa membangkitkan pemikiran agar umat Islam kembali kepada Islam secara sempurna dan juga cerdas, bangkit. Masya Allah. Terus kalau Mbak Ica sendiri amunisinya apa? Ya, amunisinya ya doa. Karena tadi tomat itu aku juga rasain tuh kumat ya kan. Saya dulu wanita karir, galak, sukanya pragmatis ya, kayak serba cepat-cepat, udah cepat ini gitu kan. Terus ya kalau galak ini ya belajar juga ya dari anak-anak. Anak-anak nih kok selalu memaafkan, selalu menerima. Jadi ya thanks to my family, buat suami juga yang sabar. terus menemani, sabar gitu. Doa mereka juga kali, dan juga berdoa kepada Allah, ya Allah bantulah aku untuk berubah. Jadi amunisinya berdoa ya kan. Terus yang kedua introspeksi terus. Terus yang ketiga teman-teman, dan ya benar tadi kita terus bertawakal, itu proses tawakal. Sih ya sebenarnya amunisinya juga harus seperti itu, karena itu. keluarga juga salah satu sama jamaah kita gitu. Iya kan? Iya, aku jadi mau berterima kasih juga sama suamiku ini. Masya Allah, tabarakallah. Ada part sesi makasih buat suami kan ini ya. Terima kasih suami, udah gitu aja. Suamiku. Nah, suami
baik loh. Terima kasih suami-suaminya teman-temanku gitu ya, boleh main bareng kita ya kan, masya Allah. Diizinkan ini dia untuk kita bisa jalan dakwah seperti ini kan ya. Insya Allah pahalanya juga mengalir kan ke keluarga, ke mereka juga insya Allah, dan terus meluruskan niat ya kan. Pasti Ya, kita anak-anak begitu. juga menjadi kekuatan ya, Betul. betul, Iya. betul. Gitu. Dan itu sih Mbak Ica, Mbak Zuli, kalau inget ketika belum hijrah itu dosa ke anak-anak itu udah yang paling Iya, iya. ya benar. Karena mungkin Allah, ilmu kita paling kurang ya. jelek banget Iya. karena masih fakirnya kita Iya. dengan ilmu. Betul. Ya, ya Allah ya, semoga dengan jalan hijrah ini kebaikan-kebaikan yang terus Bisa kita menutup. usahakan bisa Iya, menutup insya Allah, ya. insya Allah, insya Allah. Amin ya rabbal Dan kita alamin. bersahabat di dunia, nanti ketemu lagi di Firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah Masya dan Allah. disapa sama Allah. Terima kasih. Amin ya ya rabbal Allah. alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Sesi obrolan hijrah yang insya Allah semoga menyentuh dan inspiratif untuk teman-teman semua. Jangan stop langkah hijrah teman-teman, karena dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Semoga Boleh jalan promo hijrah buku lah kita. nih. Oh boleh boleh. Ah iya, karena ngomongin hijrah, ada yang nulis buku hijrah nih. Bukuku belum selesai ya guys, jadi Benar. ditunggu Kalau- saja. Betul, Bukuku kalau masih pengen dalam angan-angan. kalau pengen Aku pun. tahu tentang hijrahnya Zuli, nanti bisa beli di toko-toko terdekat ya. Amin. Judulnya Penjemput Kapan, Hijrah bulan di apa? Puncak Ini Karir. udah awal Segera Juni. nanti insya Allah Oke, habis Idul Juni, Adha. Juli. Oh, habis Idul Adha. Masya Oke, Allah, kita bentar tunggu ya. lagi ya. Oke. Ditunggu Demikian di toko-toko teman-teman. lain. Ya, sesi obrolan hijrah kita. Terima kasih Kak Zuli dan juga Dokter Dea. Pas banget azan. Kita ketemu lagi insya Allah di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.